Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 71. Palsu tetaplah palsu. Lukisan Master Blood. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Jonathan Lewis. Apa? Seluruh aula perjamuan menjadi gempar. Semua orang di sini kebanyakan berasal dari kalangan atas. Mereka semua tahu siapa Master Blood itu dan lebih memahami betapa mahal dan langkanya lukisan-lukisan Master Blood ini. Dan sekarang, dalam sekejap, hampir semua mata tertuju pada Listio Priyanto. Semua dengan antusiasme yang membara. Antisipasi, kecemburuan dan sebagainya. Seolah-olah Listio telah menjadi pemimpin utama dari seluruh aula perjamuan itu. Selain kerumunan di sekitarnya. Bahkan ekspresi Siswanto Barma juga berubah. Lukisan Master Blood. Berakhirlah sudah. Hati Siswanto Barma langsung tenggelam. Jika Listio benar-benar memiliki lukisan berharga Master Blood itu, maka selain dendamnya terhadap Lintang Fed, diskusinya sendiri dengan Jonathan Lewis tentang sumber penjualan pun akan hancur hampir 100%. Namun, Siswanto Barma tidak menyadari bahwa Lintang Fed yang berada di sebelahnya itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar kata-kata Master Blood. Ahem, merasakan tatapan panas tertuju padanya. Kesombongannya melambung tinggi. Listio berkata dengan sombong. Itu benar. Paman Lewis. Aku memang mendapatkan mahakarya Master Blood. Itu sudah diautentikasi secara sendiri oleh kurator Zafran King. Duar. Setelah mendengar pembenaran itu, tubuh Lewis Jonathan gemetar karena kegembiraan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia telah mendapatkan harta yang langka. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berseru. Bagus sekali. Astaga. Ini sungguh luar biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Lewis Jonathan, akan dapat memperoleh salah satu karya berharga Master Blood itu dalam hidupku. Beruntungnya aku. Wajah Jonathan Lewis bersemu merah karena kegembiraan. Dengan cepat dia menatap Listio dan bertanya dengan penuh semangat. Katakan padaku hadiah apa yang kamu inginkan kali ini, Listio. Aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Persis seperti apa yang dia pikirkan. Ungkapan ini membuat hati Listio merasa sangat senang. Dia telah membayar sangat mahal hanya untuk lukisan itu. Listio Siswanto segera mengutarakan permintaannya. Paman Lewis, aku ingin bergabung dengan grup Harja lagi dan bekerja sebagai seorang manajer. Tidak masalah. Jonathan Lewis setuju dengan sukacita. Lalu dengan lambaian tangannya dia berkata, kali ini, aku tidak hanya akan membiarkanmu bergabung kembali dengan grup Harja. Aku bahkan akan mempromosikanmu menjadi manajer umum. Apa? Awalnya Listio tercengang. Tetapi kemudian dia merasa senang setelah dia mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Jonathan Lewis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya akan berhasil masuk kembali ke grup Harja. Dia bahkan akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji untuk menjadi manajer umum. Ketika dia memikirkannya, Listio mau tak mau berbalik untuk melirik Lintang Fed. Seringai di wajahnya menjadi lebih mengejek saat dia menambahkan. Selain itu, aku juga ingin Paman menolak untuk bekerja sama dalam penjualan dengan grup Barma. Paman Lewis. Jonathan Lewis agak terkejut dengan permintaan itu. Dia berbalik untuk melihat Siswanto Barma dan Lintang Fed sebelum kembali melihat ke arah Listio Priyanto dan bertanya, kenapa? Mendengar hal itu, Listio mengarahkan jarinya ke arah Lintang Fed dan berkata dengan wajah penuh ejekan. Karena orang ini adalah pembohong dan pencuri. Dia mencuri kartu keanggotaan Super VIP tertinggi dari suatu tempat dan menipu klub era keemasan. Grup era keemasan itu belum menyadarinya. Tetapi ketika mereka mengetahuinya, keluarga Barma semuanya akan binasa dalam sekejap karena seorang pencuri dan pembohong ini. Apa? Ketika Listio membuat tuduhan yang mengerikan seperti itu, semua orang merasa sangat terkejut. Grup era keemasan. Itu adalah salah satu pemimpin utama di provinsi tersebut. Klub era keemasan hanyalah aset kecil dari grup era keemasan. Memikirkan seseorang dapat mencuri kartu keanggotaan tertinggi Super VIP dari grup era keemasan. Mereka pada dasarnya mencari mati. Orang pasti tahu bahwa untuk kartu seperti itu, mungkin hanya ada beberapa kriteria besar yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Dan Lintang Fed, pada dasarnya dia hanya mencari mati.
Apa? Banyak tamu yang melihat menjadi ribut, menilai dan mengkritik Lintang Fate dalam sekejap. Tatapan yang mereka berikan kepada Lintang dipenuhi dengan cemoohan, jijik, penghinaan dan ejekan. Seolah-olah mereka sudah bisa memprediksi akhir yang menyedihkan bagi Lintang ketika grup era keemasan itu mengetahuinya. Selain kerumunan itu, bahkan wajah Siswanto Barma telah memucat karena rasa ketakutan. Tidak mungkin. Hal itu sangat sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin menantu laki-lakinya memiliki kartu keanggotaan Super VIP tertinggi dari grup era keemasan? Lintang, apa kamu benar-benar memiliki kartu keanggotaan Super VIP dari grup era keemasan? Siswanto Barma menatap Lintang Fate dengan tatapan yang menakutkan. Dan tatapan orang-orang di sekitarnya. Semuanya tertuju kepada Lintang Fate. Melihat situasi ini, Lintang Fate sama sekali tetap tidak terpengaruh. Dia hanya dengan tenang menganggukkan kepalanya. Duar, melihat Lintang mengakui bahwa dia benar-benar memiliki kartu keanggotaan Super VIP dari grup era keemasan. Semua orang di sekitarnya benar-benar merasa tidak percaya. Memang benar, orang ini bahkan mengakuinya sendiri. Berakhirlah sudah. Kemudian tatapan semua orang pada Siswanto Barma dan Lintang Fate benar-benar berubah. Di mata mereka, Lintang Fate telah membuat dirinya berada dalam masalah besar. Hanya masalah waktu grup Barma akan jatuh dalam kehancuran. Bahkan anggota masyarakat kelas atas yang telah menyambut Siswanto Barma dengan antusias sebelumnya. Semuanya menghindari Siswanto Barma dan Lintang Fate seperti sebuah wabah. Pada saat ini, Jontahan Louis mau tak mau berterima kasih kepada bintang keberuntungannya dan diam-diam menyeka keringat dinginnya. Pada awalnya, dia memang memiliki rencana untuk bekerja sama dengan grup Barma. Namun, jika mereka benar-benar bekerja sama, grup Harja mungkin juga akan terpengaruh. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, rasa terima kasih di mata Jonathan Louis saat dia melihat Listio muncul dan dia berkata, "Oh Listio, beruntunglah kamu memperingatkanku kali ini. Jika tidak, aku akan membuat suatu kesalahan besar." Setelah itu, Jonathan Louis menoleh ke arah Siswanto Barma. Tatapannya kali ini jauh lebih dingin dan dia berkata, "Tuan Barma, seperti yang sudah Anda dengar, grup Harja kami tidak akan bekerja dengan grup Barma mengingat kalian memiliki masalah seperti itu." Kata-kata itu menghantam Siswanto Barma seperti petir dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sudut mulutnya terkulai menjadi sangat menyedihkan. Dia tahu bahwa kali ini, tidak hanya jalur penjualan untuk pil kebangkitan, bahkan grup Barma dalam bahaya kehancuran. Lagi pula, begitu berita ini keluar, tidak akan ada lagi perusahaan yang mau bekerja dengan mereka. Dan saat ini, Jonathan Louis tidak mau repot-repot melirik Siswanto Barma dan Lintang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi tahu Listio untuk menunjukkan pekerjaannya. "Cepatlah, Listio. Biarkan aku melihat mahakarya Master Blood itu." Melihat ini, Listio mengangguk pada kurator Zafran King. Dalam sekejap, kurator Zafran King membuka lukisan itu lagi dan mempresentasikannya di depan semua orang. Itu adalah lukisan Menara Eiffel. Di atas kanvas ada sebuah menara yang berdiri tinggi di atas awan, seperti terlalu tinggi untuk dijangkau. Kesan pertama yang diberikannya adalah kejutan visual yang sangat kuat. Lukisan itu sungguh memesona. Hampir seolah-olah menara itu benar-benar berdiri di sini di depan semua orang. "Tuan Louis, Anda tahu, lukisan Menara Eiffel ini seharusnya yang dibuat oleh Master Blood 5 tahun yang lalu. Baik itu garis besar atau penggambaran menara, semuanya sangat memancarkan gaya pribadi Master Blood. Dan terutama penandatanganan tanda tangan lukisan itu diisi dengan sentuhan pribadi Master Blood. Mahakarya ini adalah harta karun dan setelah penilaian kami, jika dinilai secara konservatif, itu bisa mencapai hingga 13 juta dolar. Kurator Zafran King sangat mengagumi karya seni ini. Dan mendengar hal itu, sekumpulan orang-orang itu juga menjadi ricuh dengan seruan kekaguman yang tak terkendali. Lukisan ini, bahkan jika dinilai secara konservatif, bisa mencapai hampir 200 juta rupiah. Hal itu benar-benar di luar nalar mereka. Kemudian semua orang menghela napas. Astaga, seperti yang sudah diduga itu merupakan karya dari Master Blood. Sungguh luar biasa, terutama dengan label harga ini. Wah,
Wah, sungguh luar biasa. Ya, Master Blood telah menghilang selama 3 tahun. Dan di setiap tahunnya, nilai lukisannya melonjak 1 tingkat. Saya tidak melebih-lebihkan jika lukisan ini akan bernilai ratusan juta di masa mendatang. Petik 2. Anggota masyarakat kelas atas di sekitarnya memandang lukisan itu seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Di tengah seruan kekaguman, senyum bangga di wajah Listio berkembang dengan pesat. Dan pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari kerumunan itu, menyebabkan senyum puas di wajah Listio langsung menegang. Mereka melakukan pekerjaan meniru yang cukup bagus. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk menirunya, yang palsu akan tetap palsu.